Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Kali dalam sesi news update saya akan sharing tentang berita-berita terkini dan kita akan membahasnya secara satu persatu. Dan nanti kita akan membahas beberapa berita yang paling menarik yang menurut kita itu perlu dibahas dan perlu ditindaklanjuti seperti ini, guys. Oke, seperti itu. Marilah kita mulai. Jadi di headline browser kami hari ini ada beberapa ini ya, ada beberapa dari platform kita, mulai dari Bisnis Tempo, kemudian dari Viva, ada Kompas, ada Detik, Spot, kemudian ada CNN dan ada Warta Ekonomi. Jadi di sini ada beberapa berita yang menurut saya sangat menarik dan perlu kita bahas ya, yaitu terkait masalah satu ini hari ini ada puluhan ribu buruh ya yang demo besar-besaran. Kemudian ada yang menurut saya menarik itu ada di sini Jokowi disebut duet Prabowo dan Ganjar di Pilpres 2024 itu ideal. Dan nanti ada berita-berita yang lain yang akan kita bahas ya. Oke, mari kita bahas bersama. Oke, di sini dari Tempo ya, dari tempo.com ya. Dari tempo.co ini ada berita tentang hari ini puluhan ribu buruh demo besar-besaran serentak tolak Perpu Cipta Kerja. Ada 4 tuntutan. Jadi di sini hari ini Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan bahwa sebanyak puluhan ribu buruh di tanah air menggelar demonstrasi pengesahan Undang-Undang Omnibus Law yang pada hari Senin hari ini rencananya mau disahkan ya. Jadi jadwal unjuk rasa ini dimajukan. Menurut Iqbal, merespon informasi yang beredar soal pengesahan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja awalnya akan disahkan dalam sidang paripurna pertama DPR RI setelah reses pada tanggal 14 Maret 2023. Namun dimajukan menjadi tanggal 13 Maret 2023. Oleh karena itu, perlu dikawal dengan aksi untuk memastikan DPR RI tidak mengesahkan Perpu nomor 2 tahun 2022 menjadi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi Said mengatakan demonstrasi hari ini akan dipusatkan di gedung DPR RI yang diikuti oleh ribuan buruh ya, yang berasal dari wilayah Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Serang, dan Cilegon. Tidak hanya itu, demo juga dilakukan di kota-kota non-industri ya, seperti kota-kota yang lainnya itu ada juga seperti itu. Oke, mari kita lanjut. Saya mengatakan ada 4 tuntutan yang dibawa oleh peserta unjuk rasa. Pertama, meminta DPR untuk membatalkan pengesahan Perpu nomor 2 tahun 2022 menjadi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi ini ya, ini tuntutannya ini. Yang pertama. Kedua, mendorong pengesahan rancangan Undang-Undang RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT. Ketiga, menolak RUU Kesehatan. Keempat, mendesak DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk membentuk tim pencari fakta untuk melakukan audit forensik terhadap penerimaan pajak. Oke. Jadi yang isu-isu terkini ya itu yang jelas masalah pajak ya. Jadi beberapa hari ini bahkan 1 minggu ini kita sudah disajikan berita-berita yang sangat menohok tentang perpajakan di Indonesia, di mana di dunia perpajakan, di dunia bea cukai ini sedang tidak aman ya, sedang tidak aman atau sedang dilanda yang namanya korupsi yang ada di situ ya, diawali oleh sebenarnya hal di luar pajak itu ya, cuman akhirnya bisa mengaitkan atau bisa membuka tabir yang namanya korupsi. Yang terakhir itu kemarin ada fakta yang ditunjukkan oleh PPATK terhadap Menteri Menkumham ya, Mahfud MD, yang menyatakan bahwa ada 300 triliun
dana yang sudah di di money laundry ya, mulai sekitar 2009 sampai 2023 ini. Jadi kalau mulai 2009 berarti dimulai dari pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahannya SBY itu dimulai. Cuman saat itu katanya sudah dilaporkan dan belum ada tanggapan yang sangat signifikan. Dan ini kita patut apresiasi terhadap yang namanya Menkumham, khususnya Bapak Mahfud MD yang sudah berani, ya saya rasa nyalinya sangat tinggi, sudah membuka tabir yang seperti ini, dibuka ke publik dengan sangat gamblangnya. Dan ini mungkin momen yang akan digunakan untuk bersih-bersih, di mana orang-orang yang seperti itu patut kita bersihkan. Jadi ini salah satu tuntutannya itu ya, selain yang utama tadi adalah masalah tuntutan untuk tidak mengesahkan undang-undang Omnibus Law ya. Itu. Dan tuntutan lagi masalah rencana ya perlindungan pekerja, itu ada tuntutan seperti itu. Oke, seperti itu untuk berita ini ya. Saya rasa lumayan menarik ya beritanya ya. Oke, lanjut. Next kita akan ke berita selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membaca berita tentang ini ya, Jokowi sebut duet Prabowo Ganjar di Pilpres 2024 ini ideal. Nah, ini sebenarnya berita ini itu dari wawancara mereka ya. Jadi wawancara pada saat Presiden Jokowi itu meresmikan TPST yang ada di Denpasar. Nah, ini salah satu yang ditanyakan ini seperti ini. Ya, ini oke. Jadi seperti ini beritanya. Jadi Presiden Jokowi menilai Ketua Umum Partai Gerindra ini kemarin di pertemuan di Kebumen kalau nggak salah ini. Di pertemuan di Kebumen ini pada saat panen raya itu ada Jokowi, ada Ganjar, ada Prabowo. Pengakuan Jokowi di sini itu kebetulan saja, jadi tidak mengumpulkan antara Ganjar dan Prabowo, walaupun itu ya kita tidak tahu sebenarnya seperti apa ya. Yang penting, yang jelas pengakuannya seperti itu. Jadi tidak mengumpulkan antara Ganjar dengan Prabowo yang saat itu berada di tempat yang sama. Ya. Kelihatannya memang ini banyak diberitakan ya. Jadi banyak diberitakan atau dibahas oleh para pengamat-pengamat politik ya. Bahkan sudah dibahas di berbagai tempat seperti debat-debat politik. Ya, ini bahkan ada yang pernah memberikan judul bahwa Prabowo Ganjar yes, yang lain no, jadi seperti itu. Jadi sangat mengundang respon ya ini ya, entah itu dari respon partai politik yang lain ataupun respon dari partai politik pendukung dengan adanya pertemuan ini. Tapi saya rasa kalau ini disatukan ya bagus sih, menurut saya bagus. Jadi tua dan muda, ya ini presiden kan, Prabowo presiden, kemudian Ganjar wakilnya. Jadi lebih ke execute ya. Kalau Prabowo kan sebenarnya bukan orang suka jalan-jalan seperti itu ya. Beda dengan Ganjar ya.
dia sering berada di lapangan ya. Ini menurut saya akan saling melengkapi gitulah menurut saya, akan saling melengkapi satu sama lain. Prabowo, kalau Jokowi di dalam masa pemerintahan Jokowi kan yang sering keliling Indonesia itu kan Jokowi ya. Pak Ma'ruf Amin itu agak lebih low ya. Jadi mungkin istilahnya kerja yang tidak terlalu tersorot kamera ya, seperti itu. Cuman di sini ada Prabowo dan Ganjar ini, saya rasa mereka kalau diduetkan itu cocok ya, seperti itu. Ada orang lapangan dan orang yang berada di tempat ya, seperti itu. Ya sebenarnya hampir sama dengan Pak Ma'ruf Amin ya. Cuman Pak Ma'ruf Amin sebenarnya banyak yang kritik karena tidak kelihatan kinerjanya. Seperti itu. Jadi beritanya seperti ini. Presiden Joko Widodo menilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ideal untuk berpasangan menjadi Cawapres dan Capres pada Pilpres 2024. Ya kata-katanya ya ideal semuanya. Ya, ini sebenarnya kata-kata seperti ini itu kalau diartikan itu sebenarnya tidak, menurut saya cuma lip service ketika ditanya ya, seperti itu. Cuma untuk memberikan semacam biar yang tanya itu seneng gitu lah. Tapi ya semuanya masih misteri siapa yang nanti akan dipasangkan, seperti itu. Tidak serta-merta ketika ada seperti ini nanti akan dipasangkan, ya juga tidak. Karena sangat cair sekali ya, dulu Jokowi pada saat pemilihan presiden sebelumnya itu tahun 2019 kan memilih Kiai Ma'ruf Amin itu juga di akhir-akhir ya, bukan ketika di awal. Maksudnya di akhir-akhir baru ditentukan siapa. Mungkin salah satu strategi, nggak tahu. Ya, kita juga tidak tahu seperti ini. Dan bahkan sampai sekarang untuk Megawati pun masih tanda tanya siapa yang akan diajukan. Ya seperti itu. Dan yang sudah jelas itu ya Anies Baswedan. Ya. Walaupun partai pendukungnya itu sebenarnya masih, nah menurut saya ya tidak 100% mendukung. Karena mereka pun sebenarnya ingin menjadi presiden atau wakil presiden lah, entah dari PKS ataupun dari Partai Demokrat. Tapi mau bagaimana lagi ya, itu harus dilakukan. Walaupun ya tidak 100% setuju kalau nanti AHY itu tidak diajukan menjadi wakil presiden ke depannya ataupun dari wakil PKS itu ya masih tanda tanya. Tapi kalau koalisi yang valid ya, koalisi yang kuat ya, itu ya menurut saya yang tidak terlalu mengunggulkan anggota partainya yang ingin, karena saling legowo gitu kan ya. Tidak ada pemerintahan di dalam pemerintahan. Makanya ya Jokowi memilih Pak Amin gitu. Jadi tidak terlalu ada matahari kembar yang ada di dalam sana. Ketika bersama Yusuf Kala itu agak agresif. Yusuf Kala memang kadang-kadang tidak menyenangkan. Oke, itu berita yang kedua. Saya rasa sudah cukup ya pembahasan untuk berita ini. Oke, ada beberapa berita yang lain itu nanti menurut saya kurang begitu menarik ya. Itu aja dulu dari saya. Yang pertama masalah demo hari ini, untuk tuntutan demo terkait masalah penolakan pengesahan Omnibus Law, kemudian pengesahan rancangan RUU PRT, kemudian ada yang terakhir masalah pajak gitu, agar terbuka gitu ya. Ini sebenarnya pemerintah juga sudah tangkap sekali masalah pengurusan ini ya, masalah perpajakan ini, tangkap sekali menghadapi masalah ini. Karena dari Menteri Keuangan juga langsung saset, kemudian ada Menteri pendukung, bukannya tidak klop ya, mereka sebenarnya malah saling mendukung untuk segera menyelesaikan masalah ini. Apalagi Pak Mahfud MD mengungkapkan itu salah satu bentuk bantuan menurut saya. Yang kedua masalah Pak Prabowo yang dikira sangat cocok diduelkan, bukan duel ya,
diduetkan dengan Ganjar itu saya rasa juga oke lah, sangat cocok sekali antara yang tua dan muda. Kalau muda sama apalagi sama energi, nanti khawatirnya ada matahari kembar yang ada di situ yang ya tidak malah bertengkar di situ karena sama-sama ingin kelihatan. Oke, seperti itu berita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir dan sudah semacam mendengarkan ide obrolan saya ya malam hari ini atau semacam opini saya mengenai berita ini ya, seperti itu. Kalau ada yang tidak setuju dengan berita ini atau semacam tidak suka dengan berita ini, silahkan komen atau bagaimanapun tentang berita ini, tanggapan Anda bagaimana, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.